Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Primus Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITS pompa kompresor. Yang pertama ada prosedur pengujian dan pengambilan data. Prosedur pengujian pada pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, dan rangkaian pompa seri dan paralel dilakukan menggunakan metode daring. Metode daring berikut ini menggunakan link yang telah disediakan, kemudian dimulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk pompa sentrifugal dan mixed flow ini dan kompresor sentrifugal itu mempunyai langkah kerja yang sama. Yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Habis itu klik tombol run. Habis itu catat semua data yang ada di dalam situ. Habis itu ulangi langkah 2, 3, 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 10, 20, 30, 40, 50 atau lain-lain. Terus yang terakhir ada ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Ini metode pengambilan data untuk rangkaian pompa seri dan paralel. Hampir sama dengan yang pertama tadi, yang ini ya. Terus berikut ini contoh dari hasil pengujian data untuk pompa sentrifugal. Saya menggunakan contoh speed dengan 2106 rpm. Untuk speed yang lengkap itu sudah ada di dalam laporan. Nah, di sini ada data bukaan katup, kenaikan volume, durasi, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik di motor. Yang kedua ada pompa mixed flow, hampir sama dengan pompa sentrifugal. Yang ketiga ada kompresor sentrifugal. Dan yang terakhir ada pompa seri dan paralel. Ini dengan melakukan pengujian 3 kali. Yang pertama ada pompa tunggal, yang kedua ada 2 pompa seri, dan yang terakhir ada 2 pompa paralel. Nah, untuk yang kedua, pengolahan data. Untuk pengolahan data pompa sentrifugal dan mixed flow ini rumusnya hampir sama. Yang pertama, menghitung debit aliran fluida untuk setiap titik dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Yang kedua, menghitung beda tekanan discharge suction dengan delta P keluar dikurangi P masuk. Jangan sampai dibalik ya. Untuk yang ketiga, menghitung head yang dihasilkan pompa H sama dengan delta P per rho G. Yang keempat, ada menghitung daya hidrolik pompa PH sama dengan rho GHQ atau Q dikali delta P. Yang kelima, ada menghitung daya mekanik yang disuplai motor PM sama dengan akar 3 VI dikali dengan faktor daya. Dan yang terakhir ada menghitung efisiensi pompanya. Nah, ini ya, tadi kan delta V itu ada kenaikan volume, delta T itu ada waktu, P itu tekanan, dan A itu arus listrik, dan Q itu debit, delta P itu beda tekanan, dan H adalah head pompa. Dan PM itu adalah daya mekanik motor. Dan ini hasil pengolahan datanya untuk pompa mixed flow. Yang selanjutnya ada pengolahan data kompresor sentrifugal. Menghitung massa jenis, discharge, dan suction menggunakan persamaan gas ideal R merupakan konstanta gas ideal P sama dengan PRT, mengubah beda tekanan venturimeter delta P ke satuan PA, menghitung kecepatan harian di mana KV 0,28 dengan rumus VD sama dengan akar 2 kali delta P dibagi KV VD. Terus ada menghitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik dengan formula M dot sama dengan PD dikali VD dikali AD. Kemudian ada menghitung rasio tekanan dengan TP sama dengan PD dibagi P suction. Terus ada menghitung
temperatur isotermik keluar di mana K sama dengan 1,4 dengan rumus sebagai berikut ini. Terus ada menghitung heat isentropik, terus ada menghitung kerja isentropik dan daya aktual CP dapat ditentukan dari tabel sifat udara. Biasanya itu ada CP yang bernilai 1. Terus menghitung efisiensi isentropik dan N isen sama dengan W isen dibagi W aktual. Terus ada menghitung daya mekanik yang disuplai motor di mana V adalah tekanan input motor dan I adalah besar arus yang mengalir dan faktor, dan lambang yang terakhir itu ada yang seperti tongkat itu adalah faktor daya, dan ada menghitung efisiensi total. Nah, ini untuk hasil pengolahan data dari kompresor sentrifugal. Yang terakhir ada pengolahan data pompa seri dan paralel. Ini hampir sama dengan pengolahan data yang pompa mixed flow dengan pompa sentrifugal. Nah, yang pertama, agar kalian mudah itu ubah satuan menjadi SI. Terus yang kedua, menghitung beda tekanan discharge section, di mana untuk konfigurasi paralel P keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa. Terus yang ketiga ada menghitung head yang dihasilkan pompa dengan rumus H sama dengan delta P dibagi rho G. Yang keempat ada menghitung daya hidrolik pompa PH sama dengan rho GHQ atau Q dikali delta P. Dan yang kelima ada menghitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa, di mana V adalah tekanan input motor, I adalah besar arus yang mengalir merupakan faktor dengan nilai 0,8 dan daya mekanik konfigurasinya seperti ini. Dan yang terakhir ada menghitung efisiensi. Ini merupakan hasil pengolahan data yang warna hijau pojok itu merupakan tunggal, yang biru itu seri, dan yang merah itu merupakan paralel. Bisa kita simak ya, itu di situ sudah dapat kita ketahui delta V itu apa, PD itu apa, P itu apa, dan PM itu apa. Bisa dilihat dari tabel, karena di tabel itu sudah lengkap. Terus untuk karakteristik kinerja, yang pertama ada pompa sentrifugal. Kelebihannya jumlah putaran tinggi sehingga memberi kemungkinan untuk pergerakan langsung oleh sebuah elektromotor atau turbin. Bila konduksinya disesuaikan, memberi kemungkinan untuk mengerjakan zat cair yang mengandung kotoran. Kekurangannya rendemen lebih rendah terutama pada volume yang kecil dan daya dorong yang besar. Terus ada equation, semakin tinggi debit aliran dan kecepatan putarannya, nilai perbedaan tekanannya kecil. Semakin besar kecepatan putarannya, semakin tinggi dayanya, pertambahan debit aliran fluida akan terjadi secara konstan. Dan yang terakhir, dengan bertambahnya debit aliran fluida, efisiensi akan cenderung menurun. Terus yang kedua ada karakteristik kinerja pompa mixed flow. Keuntungan dari pompa sentrifugal area campur, yang pertama ada konduksi kokoh, yang kedua ada desain yang sederhana, yang ketiga ada beroperasi pada head konstan pada jangka waktu lama, yang terakhir ada temperatur fluida sampai dengan 120 derajat Celcius. Head yang dihasilkan pada pompa jenis ini sebagian adalah disebabkan oleh gaya sentrifugal dan sebagian lagi oleh tolakan impeller. Aliran buangnya sebagai radial dan sebagian lagi aksial. Inilah sebabnya jenis pompa ini disebut pompa aliran campur. Terus ada equation, semakin bertambah nilai debit aliran fluida, daya hidrolik pompa yang dihasilkan yang semula ada naiknya akan cenderung menurun untuk semua kecepatan putar. Yang kedua, ada saat debit aliran fluida bertambah, perbedaan tekanan discharge section dan head pompa akan cenderung menurun, dan ini berlaku untuk semua kecepatan. Terus ada karakteristik kinerja kompresor sentrifugal. Yang pertama ada fluida yang diangkat masuk ke dalam kompresor dan mengalir melalui saluran impeller atau inlet. Impeller terbuat dari dua buah pelat yang dipisahkan oleh rangkaian sudu. Pada saat impeller berputar, sudu akan mendorong udara di dalam impeller untuk bergerak. Karena tidak ada gaya sentrifugal yang bekerja, putaran akan mendorong fluida untuk terlempar keluar dari titik pusat impeller. Kecenderungan udara atau gas untuk bergerak keluar dari pusat impeller merupakan kecenderungan dari gaya sentrifugal. Yang ketiga ada
Pada saat impeller berputar, ia akan menggerakkan gas menuju bagian terluar dari impeller melalui celah pada blade atau refrigerant basics dan mengakibatkan kecepatan gas tersebut bertambah. Bertambahnya kecepatan untuk menjauhi titik pusat impeller akan menciptakan daerah yang bertekanan rendah pada saat impeller tersebut dan pada akhirnya akan menyebabkan lebih banyak gas memasuki impeller. Impeller melakukan kerja terhadap gas. Kerja akan dikonversikan ke dalam energi yang gas akan dapatkan dalam bentuk tekanan dan kecepatan. Nah, nomor 4 seperti tertera di dalam PPT dan nomor 5 juga sudah lengkap ya. Terus untuk yang keempat ada pompa seri dan paralel. Rangkaian pompa seri. Tujuan pompa dipasang secara seri adalah untuk meningkatkan tekanan pada jaringan pipa. Syarat utama jika pompa akan dipasang seri adalah pompa-pompa tersebut minimal harus mempunyai kapasitas atau debit yang sama. Jadi untuk syarat pompa dirangkai secara seri itu mempunyai debit yang sama, dan untuk yang rangkaian paralel itu untuk menambah kapasitas debit air dan untuk menghemat listrik dengan mengatur hidup atau mati pompa sesuai debit air yang diperlukan. Syaratnya yaitu semua pompa harus mempunyai tekanan yang sama. Jadi untuk seri itu ada debit dan untuk paralel itu ada tekanan yang harus sama. Yang terakhir ada soal jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 D sama dengan 7,5 inch dan diameter rotor pompa mixed flow modul 2 12 inch berdasarkan data ada head dan debit. Hasil pengujian tentukan yang pertama kecepatan spesifik, yang kedua ada kapasitas spesifik, dan yang ketiga ada head spesifik, yang keempat ada plot head spesifik versus kapasitas spesifik versus kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik, dan yang terakhir ada tambahan pembahasan. Ini ya untuk hasil perhitungannya. Saya menggunakan pompa sentrifugal dengan kecepatan dari 2106 rpm yang bukan katup 40. rpm-nya itu kita ubah dulu menjadi radian per sekon. Untuk hanya kita ambil di dalam tabel. Yang tadi itu hasil pengolahan data, yang kini juga ambil dari pengolahan data tersebut, dan berikut ini hasil perhitungan saya. Dan ini merupakan grafiknya. Dan yang kedua ada pompa mixed flow 881 rpm bukan katup 40% juga. Jadi saya untuk yang pompa mixed flow itu mengambil kecepatan sebesar 881 rpm. Kita ubah dulu ke rpm-nya ke radian per sekon. Hanya itu ambil dari tabel, ini ambil dari tabel, dan berikut adalah hasil perhitungannya. Ini merupakan tabelnya, dan ini pembahasannya. Baik, sekian dari saya. Bila ada kata yang berbelit-belit atau kesalahan kata, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.